Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka tu'aful jalil alladzi la ilaha illa haula wa la quwata illa anta ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Yang sudah bisa dipastikan beliau ini orang Galela tapi orang Gajah juga. Jadi alhamdulillah sudah datang. Yang saya hormati Pak Kaufit selaku penanggung jawab dan Hatta sebagai ketua paguyuban, dan orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, Airia, Airhimo, dan Ai Awa-Awa. Halal bihalal. Yang kedua, Waalaikumsalam. Ai Ria, bapak-bapak, Ai Awa-Awa, dan ngodu ngohi. Terima kasih dihadirkan jadi ngohi kata kita himbau nanga paguyuban mana harus tetap semangat dan nagona lina kongonewa. Jadi setiap ada pertemuan harus pohadir dan ngodu. Jadi biar sama-sama pemakamake dan pemaku kasano. Mungkin magena saja ngohi harapan upa pawosa pohadir dan mapolu sama-sama. Mungkin cukup dari ngohi. Terima kasih kan dihadir dan ngodu. Moga-moga dangodu ngoneo grup kamana Galela menyawa sehat-sehat walafiat panjang umur dan dimudahkan segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Puji syukur hadiratullahi pada pagi hari ini kita bisa dapat diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat Buperta ini. Semoga kita dipanjang umurkan dan diberikan berkahnya agar kita senantiasa diberikan kemudahan. Yang pertama-tama Ananda Oni, terima kasih. Ini adalah sebuah karunia dari Allah SWT kita bisa berkumpul. Nama saya Abdillah Onim, Bang Onim, asli Galela Menyawa, Toara Swasio, tentunya Iaba almarhum Ismail. Dulu waktu masih hidup Kia Igo watitid Igo watitimbang Chunka. Jadi nako dulu ni Igo Chunka ni Singosa magene Aba watimbang Ismail almarhum. Dan tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa saya bisa hadir di sini. Memang sebelumnya sudah dikontak terus oleh Abang Ago untuk silaturahim, tapi alhamdulillah bahwa hadirnya Bang Onim ternyata tidak hanya milik orang Galela tapi miliknya bangsa Indonesia, karena salah satu misi yang saya jalankan di Palestina tentunya atas nama bangsa Indonesia dan juga Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah saya baru pulang dari Palestina, tiba di Indonesia, dan lebaran kemarin sempat lebaran Galela kan. Jadi pesisir Katotagi, terus juga Tobelo Katotagi, pedalaman Katotagi. Alhamdulillah salah satu kegiatan adalah baku dapat dengan masyarakat sekaligus memberikan bantuan. Alhamdulillah lebih dari, tidak banyak, lebih dari 200 juta pada saat saya liburan pulang mudik ke Galela bisa bantuan untuk anak yatim dan juga para janda serta keluarga duafa yang ada di Halmahera Utara. Dan sekaligus saya pulang ke Galela juga bertemu dengan wakil bupati, wakil gubernur dan para pejabat untuk menyatukan semangat bahwa ternyata Halmahera Utara perlu dukungan, sokongan, kerjasama dari pemerintahan baru saat ini. Nah, salah satu insya Allah komitmen kami adalah dalam bulan Juli itu akan meresmikan
rumah sakit yang tadinya rumah sakit Mercy, jazakallah teman-teman Mercy, diambil alih oleh Muhammadiyah, dan insya Allah kami dari Nusantara Palestina Center akan menyumbangkan 300 juta untuk tahap pertama. Selanjutnya akan menyumbangkan mobil ambulans kepada rumah sakit Muhammadiyah di Kecamatan Galela. Nah, rumah sakit Muhammadiyah ini hadirnya tidak hanya untuk muslim tapi juga untuk teman-teman non muslim. Nah, bulan Juli nanti sekaligus dari pimpinan Muhammadiyah dan saya sendiri akan datang ke sana, sekaligus pengobatan gratis untuk Islam Kristen dan juga untuk sunatan massal untuk teman-teman adik-adik kita umat Islam yang ada di Halmahera Utara. Nah, teman-teman yang saya bahagiakan, ibu-ibu yang ada di sini, tentunya kita hadir di sini adalah sebuah kesempatan luar biasa, yang mana tidak sedikit dari keluarga kita Al Maluku Utara Galela, lebih dari 100 orang di sini. Nah, ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita satukan silaturahim, kita berkumpul di sini. Pemilihan sudah selesai, pemilihan gubernur, pemilihan bupati sudah selesai. Ini saatnya kita berembuk untuk membicarakan, menyatukan, mesejahterakan masyarakat Maluku Utara, khususnya Halmahera Utara. Jadi prinsipnya seperti yang Ustadz Anhar sampaikan, bahwa ada waktunya kita berkumpul untuk mengedepankan yang namanya calon kita. Tapi yang paling utamakan adalah bagaimana kita berkumpul, kita bersilaturahim, satukan semangat kita membicarakan tentang kesejahteraan dari Maluku dan juga Halmahera Utara. Jadi nanti ke depannya mungkin dibantu Bang Ago dan juga Bang Ufid untuk membuat salah satu yayasan yang non partai, mungkin Galela Peduli atau keluarga Galela Peduli. Nanti dari yayasan tersebut kita bisa berombuk untuk bisa membantu kalau ada yang sakit, kita bantu kalau ada yang punya kebutuhan bayar uang kuliah, kita bantu dari yayasan tersebut. Tapi intinya yayasan tersebut non partai, agar supaya seluruh masyarakat Halmahera Utara, Maluku Utara bisa mendapat manfaat dari yayasan tersebut. Nah, kebetulan saya punya yayasan. Memang yayasan yang saya bentuk adalah Nusantara Palestina Center. Misinya adalah untuk Palestina, tapi alhamdulillah di sana juga ada divisi khusus peduli Nusantara. Jadi tidak hanya kita peduli terhadap yang jauh, tetapi peduli juga terhadap saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, alhamdulillah atas karunia dari Allah SWT, sebuah kebanggaan yang mana yang berjuang di tanah Palestina adalah utusan atas izin Allah dari putra Maluku Utara, dari Halmahera Utara. Jadi saya juga tentunya berharap nanti hari raya Idul Adha paskanya nanti saya bikin undangan khusus untuk kita kumpulkan Maluku Utara. Jadi tidak hanya level segmen untuk Halmahera Utara Galela, tapi seluruh Maluku Utara kita kumpulkan. Mungkin nanti kantor saya yang akan menghandle cover semuanya acara tersebut, khusus yang untuk keluarga Maluku Utara. Jadi kita cari tanpa yang paling luas. Mungkin levelnya kayak di Bung Karno atau di mana itu dibikin seperti itu, nanti bisa di cover oleh kantor saya insya Allah. Nanti dibantu oleh teman-teman di sini untuk menyampaikan. Tadi juga saya WA dengan Bapak Wakil Gubernur, Wakil Bupati. Mereka menyampaikan salam, belum bisa hadir, tapi insya Allah kedepannya kita bisa mengundang mereka untuk bersilaturahim. Nah, teman-teman yang saya muliakan dan saya banggakan, keluarga besar Galela Halmahera Utara, Maluku Utara, sampai dengan saat ini tentunya kita melihat bagaimana pergolakan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina, bahwa kita sangat bersyukur alhamdulillah bisa ada di Indonesia dengan suasana aman, damai, bersama dengan keluarga. Apapun yang kita makan pasti ada. Akan tetapi apa yang kita rasakan saat ini itu tidak pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sebelum membuka tentunya saya mau menyampaikan bahwa kenapa putra Galela Halmahera Utara hadir di tanah Palestina. Kenapa Bapak Prabowo selalu mengedepankan yang namanya kemerdekaan Palestina? Kenapa ulama dan masyarakat Indonesia selalu membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina? Ada 4 poin harus kita pahami, bahwa dukungan kemerdekaan Indonesia untuk Palestina ini tentunya amanah konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita bayangkan lebih dari 78 tahun saudara-saudara kita di Palestina berjuang tidak mendapatkan yang namanya kemerdekaan.
78 tahun saudara-saudara kita di Palestina tidak mendapatkan yang namanya hak hidup dan juga hak merdeka seperti kita manusia atau negara lainnya. Itu yang pertama. Jadi dukungan kita terhadap Palestina ini amanah konstitusi, yaitu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, alhamdulillah nih bagi kita umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia, di Galela, mayoritas muslim juga di Halmahera Utara ternyata mayoritas muslim. Untuk isu Palestina tentunya ini bagian dari akidah kita, bahwa dalam surat Al-Isra Allah SWT telah mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Tanah Palestina tanah diwakafkan oleh para anbiya tidak hanya kepada negara Timur Tengah, tidak hanya kepada muslimin di Palestina, tapi juga diwakafkan, diamanahkan kepada umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa saya tegaskan bahwa isu Palestina bagi muslim nih, bagi saya bagian dari keyakinan kita, karena turunnya wahyu perintah melaksanakan sholat itu bukan di Makkah atau di Madinah, tetapi di mana? Di Baitul Maqdis, di tanah Palestina. Yang ketiga, kenapa bagian dari akidah kita untuk isu Palestina? Karena baginda kita Nabi Muhammad SAW, spesialnya Palestina, beliau berangkat ke Sidral Muntaha yang kita kenal dengan langit yang ketujuh, tidak langsung dari Makkah atau langsung ke Sidral Muntaha, akan tetapi transit dulu di mana? Di Baitul Maqdis, di tanah Palestina. Setelah melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan para sahabat, baru beliau tinggal landas ke langit yang ketujuh yang kita kenal dengan Sidral Muntaha. Kenapa kita tegaskan bahwa isu Palestina bagian dari akidah dan keyakinan kita? Banyak para anbiya, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Yusuf alaihissalam itu dilahirkan dan meninggalnya di mana? Berjuang di mana? Di Baitul Maqdis, di tanah Palestina. Itu singkatnya bagi kita umat Islam. Dan yang ketiga, kenapa masyarakat Indonesia senantiasa memberikan dukungan kepada Palestina? Salah satu negara yang pernah berani mengibarkan bendera merah putih, salah satu negara yang telah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat Indonesia sedang sibuk berjuang meraih kemerdekaan. Siapakah mereka? Mereka adalah bangsa Palestina yang saat ini sedang dibantai, digenosida oleh Zionis Israel. Otomatis dengan adanya dukungan dari bangsa Palestina tersebut, kita sebagai bangsa atau masyarakat Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, masih memiliki hutang budi yang sangat besar yang belum terbayarkan oleh bangsa Indonesia kepada masyarakat dan juga kepada bangsa Palestina. Dan yang ketiga, tentunya dukungan kita Indonesia untuk Palestina ini bagian dari isu kemanusiaan. Tidak harus menjadi muslim untuk memberikan dukungan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Cukup menjadi manusia yang punya rasa hati nurani, punya kecintaan, punya ukhuwah, punya rasa kemanusiaan, peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Yang menjadi korban di jalur Gaza saat ini lebih dari 51.800 warga Palestina di jalur Gaza, yang mana mayoritas gereja, mayoritas masjid dihancurkan, lebih dari 800 unit masjid. Akan tetapi jangan lupa, 3 gereja tertua di dunia adanya di jalur Gaza dihancurkan oleh Zionis Israel, dan di dalamnya adalah keluarga kita orang Kristen yang sedang ibadah. Mayoritas dari madrasah dan sekolah dihancurkan oleh Zionis Israel, akan tapi jangan lupa sekolah Kudus, sekolah Kristen yang ada di jalur Gaza pun dihancurkan oleh Zionis Israel. Jadi yang terjadi di jalur Gaza bagi pihak Zionis Israel ini adalah usaha pembersihan etnis. Yang namanya Muslim harus dihabisi, yang namanya Yahudi pro Palestina harus dihabisi dan tidak pantas tinggal di Palestina, dan Kristen tidak pantas untuk tinggal di Palestina di matanya Zionis Israel. Jadi teman-teman yang ada di sini, bahwa isu Palestina saya bisa katakan bahwa tidak harus menjadi muslim untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina. Alhamdulillah saya sangat bersyukur 15 tahun tinggal di jalur Gaza. Ini waktu yang memang tidak singkat. Kak Ufid dan Bang Ago dan teman-teman yang ada di sini, 15 tahun ada putra dari Galela tinggal di jalur Gaza. Salah satu misinya adalah bukan golongan, bukan partai, bukan afiliasi, bukan komunitas, akan tetapi salah satu misi yang paling azim, yang paling utama, yang paling mulia adalah membawa nama Indonesia, mengharumkan bendera merah putih di kancah internasional di bidang misi sosial kemanusiaan. Ini lagi proses makan siang. Ini makan siang, makanan ala Galela.
Kalela menyawa. Semangat. 1, 2, 3.